Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu berbahagia karena nama Bapak Ibu tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Ya, dan tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota dan juga sorga. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya. Di luar sana pun sering terjadi apa ya? Mereka mengatakan hal-hal yang hoax. Oh, yang disalib itu bukan Yesus, tetapi yang diserupakan dengan Yesus. Kasihan dong yang diserupakan itu jadi korban. Yang pertama, yang kedua, masa si Allah itu berbohong? Iya kan? Nah, kita lihat apa yang terjadi ya jika Yesus tidak lahir. Ya tidak mungkin disalib, iya kan? Nah, apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Yang pertama, berarti Allah tidak menepati rencananya. Ya kan? Allah yang tidak menepati rencananya pastilah bukan Allah yang benar. Dia adalah Allah-Allahan. Allah yang bukan. Ya kan? Yang kedua, apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Dunia masih satu agama, yaitu agama Yahudi. Semua harus menyembah Tuhan Yahweh. Apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Oh ya, saya ingin katakan lebih dulu ya. Karena banyak di luar sana tuh yang meragukannya. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Ya. Dan dia sudah mati di kayu salib, lalu bangkit dan kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Itu ya. Sudah ya. Jadi jika Yesus tidak lahir, ya, yang tadi apa? Allah tidak menepati rencananya dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya kan? Dunia masih satu agama, yaitu agama Yahudi. Alkitab hanya mengenal satu ya, agama, yaitu agama Yahudi. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Apa yang terjadi jika Allah tidak menjadi manusia? Dunia masih jalankan Taurat, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya, melakukan 613 perintah dan ketentuannya. Ya, itu antara lain berkorban, 5 jenis korban itu. Yang keempat, tetap bisa selamat. Juru selamatnya adalah Tuhan Yahweh. Juru selamatnya tidak punya nama. Nah, lalu sekarang kita lihat mengapa Yesus harus lahir. Kalau tadi kan apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir. Nah sekarang, mengapa Yesus harus lahir? Lawannya ini. Satu, Allah menepati rencananya di Kejadian 3 ayat 15. Saya bacakan ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu Allah menepati rencananya. Mengapa Yesus harus lahir? Galatia 4 ayat 4. Karena sudah genap waktunya menurut ukuran Allah, yaitu 1 tahun Masehi, maka Yesus lahir. Ya, karena sudah genap waktunya menurut ukuran Allah, bukan ukuran kita. Kalau menurut ukuran kita kan, pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, saat itu saja Yesus lahir. Kan ini maunya kita. Tapi maunya Allah beda. Waktunya Allah itu yang beda. Ya. Mengapa Yesus harus lahir? Mati disalib, bangkit, naik ke surga. Maka juru selamat sekarang punya nama Yesus Kristus. Ya. 4. Taurat batal. Jadi dilarang potong hewan, dilarang menyembah Yahweh, dilarang menyembah Bapa. Menyembah Yahweh malah dosa. Ya. Kalau dulu harus menyembah Yahweh ya. Tapi sekarang kalau menyembah Yahweh itu dosa. Karena Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia. Ya. Manusia itu bernama Yesus. Lalu Yesus mati di kayu salib, bangkit dan kembali ke surga. Dia adalah firman, dia adalah Allah. Jadi sudah tidak boleh lagi menyembah Yahweh. Ya. Kalau masih tetap ngotot, maka akan disebut jemaah iblis. Ya, Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Tidak boleh menyembah Bapa. Disebut kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Allah yang esa sekarang ini punya nama Yesus Kristus. Juru selamat sekarang punya nama Yesus Kristus. Tuhan sekarang punya nama Yesus Kristus. Ya. Terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Lalu mengapa Yesus harus lahir? Karena apa? Harus beriman kepada Yesuslah, maka bisa masuk surga. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15, Markus 16 ayat 16. Itu jaminan surga. Itu kata Alkitab, bukan kata pendeta Tritunggal maupun Romo yang tidak menyembah Yesus, yang mendowngrade, merendahkan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan Allah direndahkan menjadi hanya pribadi kedua. Pribadi pertamanya si Bapa, pribadi ketiganya adalah Roh Kudus. Itu padahal Yesus Kristus itulah Roh Kudus. Amin. Jadi untuk selamat, sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.